Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, wassalatu ala rasulillah, amma ba'du. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, berikanlah kami rizki dan ilmu yang baik serta amal yang diterima. Amin. Ibu bapak Pasil dan teman-teman yang kami cintai karena Allah, selamat datang di pameran SD 3 Sekolah Alam Indonesia Sukabumi dengan tema Water Mass Conservation. Conservation is sunnah. Saya Galin dan teman saya Asma akan mengajak kalian semua untuk melihat proyek konservasi air yang sudah dibuat oleh teman-teman SD 3. Sebelum itu, mari kita simak terlebih dahulu pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Akil dan Maulana Sari Tilawah oleh Rania dan Kesya. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Anna sababnal ma'a sabba, summa syaqaqnal arda syaqqa, fa'ambatna fiha habba wa inaban wa qadba wa zaitunan wa nakhla wa hadaiqa gulba wa fakihatan wa atba mata'an lakum wa li'an'amikum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Waj'alna an-nahara ma'asya wa banayna fawqakum sab'an shidada waj'alna sirajan wahada wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kamilah yang telah mencurahkan air melimpah dari langit. Kemudian kami membelah bumi dengan sebaik-baiknya. Lalu di sana kami tumbuhkan biji-bijian dan anggur dan sayur-sayuran dan zaitun dan pohon kurma dan kebun-kebun yang rindang dan buah-buahan serta rerumputan. Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk hewan-hewan ternakmu. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, dan kami menjadikan siang untuk mencari penghidupan, dan kami membangun di atas kamu 7 langit yang kokoh, dan kami menjadikan pelita yang terang benderang, dan kami turunkan dari awan air hujan yang tercurah dengan hebatnya untuk kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tanaman-tanaman dan kebun-kebun
yang ringan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih Akil Maulana. Terima kasih Rania Keisha. Semoga Allah melimpahkan kasih sayangnya kepada kita semua. Teman-teman, konservasi adalah pelestarian atau perlindungan. Kenapa kita harus melakukan konservasi air? Ayo kita lihat video kampanye yang sudah disiapkan oleh teman-teman SD 3. Air adalah sumber daya yang sangat penting bagi manusia. Tanpa air manusia tidak dapat bertahan hidup. Ada baiknya kita mulai memikirkan untuk menghemat air atau konservasi. Konservasi air adalah praktik menggunakan air secara efisien untuk mengurangi penggunaan air yang berlebihan. Pertama, konservasi air dimulai dari diri sendiri, yaitu mencuci tangan dengan air secukupnya. Mematikan keran saat menggosok gigi. Mandi sebaiknya menggunakan shower karena lebih hemat. Matikan keran jika sudah tidak digunakan. Yang kedua, membuat saluran biopori. Ketiga, kurangi pembelian air kemasan dan membawa bekal air dari rumah. Keempat, menanam tumbuhan di halaman. Dan yang terakhir, mulai berkebun menggunakan mulsa pada tanaman. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Hagan dari SD 3 Sekolah Alam Indonesia Sukabumi. Hari ini saya akan mengajak teman-teman melakukan gerakan konservasi air. Apa itu konservasi air? Konservasi air itu adalah menggunakan air secara efisien atau menghemat air. Mengapa kita harus melakukan konservasi air? Karena bumi kita sudah mengalami kekeringan karena ulah manusia. Gerakan konservasi air kita mulai dari diri kita sendiri. Gunakan air secukupnya. Tutup keran yang tidak digunakan. Membuat resapan air di pekarangan rumah. Ayo kita melakukan konservasi air. Ayo kita hemat air. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, begitu banyak kebutuhan makhluk hidup terhadap air, membuat manusia terkadang berlebihan dalam penggunaannya. Padahal jika tidak dilestarikan dan tidak dihemat, lama-lama air juga akan habis. Itu marilah kita menghemat air dengan beberapa hal saja. Seperti menutup keran air jika tidak dipakai. Gunakan air cucian beras, sayuran atau buah-buahan untuk menyiram tanaman. 3. Menampung air hujan. 4. Menanam tanaman untuk meresap air. 5. Membuat resapan air. Biarkan air terbuang percuma. Hemat air, selamatkan kehidupan bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
adalah sumber kehidupan bagi manusia. Matikan keran air jika tidak diperlukan. Jangan biarkan air terbuang percuma. Hemat air, selamatkan bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi bersama aku Jai. Semoga sehat semuanya ya. Sekarang kita akan mempelajari konservasi air. Konservasi air adalah pemeliharaan sumber air. Hanya menghemat air. Kita harus menutup keran air ketika kolamnya sudah penuh. Gunakan air cucian beras untuk siram tanaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ibu akan mempelajari konservasi air atau menjaga air. Ayo ikuti kami. Kita tahu semua makhluk hidup butuh air. Maka dari itu kita harus menjaga air atau menghemat air. Agar rumah makhluk hidup menikmati manfaat air. Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Rapardan. Aku dari SD 3 Sekolah Alam Indonesia Sukabumi. Kali ini aku akan menyampaikan informasi tentang water konservasi yang bertujuan untuk mengurangi penggunaan air segar. Salah satunya kita bisa menggunakan kembali air cucian beras untuk menyiram tanaman seperti apa yang aku contohkan berikut ini. Let's go! Nah teman-teman, sekarang aku akan membantu Mami mencuci beras. Buka keran airnya, jangan terlalu besar-besar ya. Air cucian beras ini jangan dibuang ya. Kita bisa gunakan untuk menyiram tanaman. Kita menyiram tanaman. Selain itu, kita juga bisa menampung air hujan untuk mengepel lantai, mencuci sepatu, dan lain-lain. Selamat mencoba ya teman-teman. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kenalkan nama aku Cila dari SD 3 Sekolah Alam Indonesia Sukabumi. Sekarang aku akan menyampaikan tentang konservasi. Nah teman-teman, tahukah kalian bahwa manusia ini juga perlu bersaudarakan
Karen ini bisa banyak menampung air hujan. Saat air pump tidak ada, kita bisa menggunakannya untuk mandi, berwudu, menyiram tanaman, dan lain-lain. Ingatlah teman-teman, air hujan itu suci. Jadi kalian bisa mengikuti cara aku ya, panen air hujan. Nah teman-teman, ini Karen besar yang untuk memanen air hujan, terhubung dengan pipa besar itu yang mengalirkan air dari atap rumah saat hujan datang. Contoh yang kedua, konservasi air itu teman-teman, jangan buang air cucian beras karena bisa dipakai untuk menyiram tanaman. Nah teman-teman, air cucian beras itu bisa dijadikan pupuk loh, nanti tanamannya lebih subur. Nah teman-teman, contoh konservasi air yang ketiga adalah bila kita mencuci sayuran, tampungilah air seperti ini. Nantinya bisa dipakai untuk menyiram tanaman juga loh. Nah teman-teman, contoh yang keempat adalah mematikan keran bila tidak dipakai. Nah teman-teman, ingat ya, bila menyalakan air secukupnya saja. Oke teman-teman, demikian contoh tentang konservasi air. Walaupun yang kita lakukan sederhana, tapi insya Allah bisa menjaga bumi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum teman-teman, nama saya Alfi. Saya akan menceritakan konservasi air. Ini tabung air. Airnya ditetes. Kita gunakan di sepatu. Kalau nggak ada air pasti kita mati. Hemat air, hemat energi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asma SD3 Sekolah Alam Indonesia Sukabumi. Air merupakan sumber kehidupan. Tanpa air, hidup tidak bisa bertahan lama. Oleh sebab itu, diperlukan konservasi air. Apa itu konservasi air? Itu upaya pemeliharaan, keberadaan, dan keberlanjutan sumber daya air. Upaya konservasi air. 1. Matikan keran bila tidak digunakan. 2. Membuat biopori pada tanah. 3. Memanfaatkan limbah air untuk kegunaan lain, misalnya untuk menyiram tanaman. 4. Menampung air hujan, menggunakan sebagai sumber air bersih. 5. Menanam pohon-pohonan. Mari bijak menggunakan air. Suara apa itu? Wah, airnya udah penuh. Matiin ya. Selama air tidak digunakan, jangan lupa kerannya dimatikan. Selama hari konservasi air pada daerah. Assalamualaikum, saya Fauzan SD
Energi Alam kelas 3 Sukabumi. Mari kita hemat air dengan cara matikan air jika tidak digunakan. Gunakan air secukupnya karena setetes air sangat berharga. Mari kita hemat air. Dadah. Assalamualaikum. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Perkenalkan, nama saya Akil dari SD 3 Sekolah Alam Indonesia Sukabumi. Mari kita menghemat energi air. Bayangkan kalau tidak ada air di sekitarmu. Lihat sawah ini kekeringan. Aku akan memberikan tips yang akan aku contohkan. Kesatu, kita tidak boleh menyia-nyiakan air atau membuang-buang air. Kedua, kita harus matikan keran bila tidak dipakai. Ketiga, kita harus menggantikan keran yang sudah rusak. Mulai dari saya, di situ ada air, di sono ada kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah mengingatkan kita untuk hemat air. Teman-teman, kami juga sudah menyiapkan banyak proyek sebagai gerakan nyata pelestarian air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nia. Saya Shaula. Saya Salma. Saya Lupna. Global merupakan miniatur dari planet bumi, dan planet bumi itu bentuknya bulat. 70% bagian dari bumi ini adalah air, sehingga di global bumi terlihat dominan berwarna biru. Tanpa ada air, bumi tidak akan terlihat hijau. Semua tanaman akan segera mati dan dunia akan terlihat gersang. Laut pun juga tidak ada. Sehingga bumi seperti titik kecoklatan tanpa dihiasi warna biru dan hijau. Hanya itu, awan juga tak akan terbentuk dan curah-curah hujan akan berhenti. Bisa kita bayangkan bila bumi tak ada air. Nampaknya bumi berwarna coklat, bukan? Untung saja jumlah air di bumi tetap karena adanya siklus air dan izin dari Allah. Ayo kita jaga air bumi kita agar terlihat indah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama aku Aleka. Halo, nama aku Keisha. Halo, nama aku Faira. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Waqiah ayat 68 sampai 69. Maka terangkanlah kepadaku tentang air yang kamu minum. Kamukah yang menurunkannya atau kamikah yang menurunkannya? Ada yang tahu siapa yang menurunkan air dan bagaimana air itu ada, tidak pernah habis, padahal kita gunakan setiap hari. Coba kita perhatikan bagaimana siklus air terjadi dengan cara yang ajaib. Ini adalah diorama siklus air yang kami buat.
Agar kalian lebih mudah memahaminya, tahukah kalian panas matahari akan membuat air laut atau danau menguap? Uap air terkumpul di udara dalam bentuk awan. Awan yang penuh dengan uap air tertiup angin ke daratan. Lalu uap air jatuh ke bumi dalam bentuk hujan. Air akan berusaha kembali ke laut. Sebagian terserap ke tanah, akar pohon, dan dataran rendah lain di bumi. Begitulah siklus air akan terjadi selamanya dengan izin Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah memfirmankan Quran surat Al-A'raf ayat 130 dan sungguh kami telah menghukum Fir'aun dengan kaumnya dengan mendatangkan musim kemarau bertahun-tahun dan kekurangan buah-buahan agar mereka mengambil pelajaran. Ketika musim kemarau, sinar matahari saat siang sangat terik, saudara, panas. Sumber air berkurang, pepohonan merenggas, kondisi tanah akan retak dan mengering. Keadaan ini menyebabkan dampak buruk bagi kehidupan, pertanian, ekonomi, dan lingkungan. Kemarau tidak dapat dihindari, tapi kita dapat mencegah kerugiannya. Lakukan penghijauan pohon agar cuaca tidak terlalu panas dan melihara air agar pasokan air tetap tersedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, hujan! Allahumma shayyiban nafi'an, ya Allah turunkanlah hujan yang bermanfaat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, aku Asma. Hai, aku Cila. Hai, aku Kean. Dan ini Ini teman kita, Ira Ira. dari kelompok Musim Hujan. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 18, dan kami turunkan air dari langit dengan suatu ukuran, lalu kami jadikan air itu menetap di bumi, dan kami berkuasa untuk melenyapkannya. Air hujan yang Allah turunkan dari langit akan menciptakan aliran sungai sehingga dapat digunakan untuk pertanian, hewan, kebun, dan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Tapi aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab seperti penebangan pohon dan membuang sampah sembarangan bisa menjadikan hujan yang awalnya berkah menjadi bencana. Air di sungai meluap memenuhi daratan, menyebabkan kerusakan di mana-mana. Serta berkurangnya persediaan air hujan, air bersih. Untuk itu, kita perlu menjaga lingkungan kita agar tetap aman dan sehat. Lakukan penanaman pohon, buanglah sampah pada tempatnya, dan bersihkan saluran air. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, teman-teman, sumurnya kering. Oh iya, sepertinya tanahnya
kekurangan kandungan air. Sepertinya kita harus membuat lubang biopori. Oke. Lubang biopori merupakan lubang yang dibuat tegak lurus ke dalam tanah. Lalu lubang ini nanti diisi sampah organik yang berfungsi sebagai makanan makhluk hidup yang ada di dalam tanah. Contohnya seperti cacing dan akar tumbuhan. Pembuatan biopori sebaiknya dilakukan pada area terbuka yang akan terkena air hujan. Kita bisa membuatnya di halaman rumah, sekitar tempat parkir, dan tempat terbuka lainnya. Manfaat pembuatan biopori adalah mengurangi sampah organik, menyuburkan tanah, mencegah banjir, meningkatkan jumlah air tanah. Mari kita buat lubang biopori di halaman rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dialah yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu, dan sebagian untuk minuman, dan sebagiannya untuk menyuburkan tumbuhan. Padanya kamu mengembalakan ternakmu. Quran Surat An-Nahl ayat 10. Ketika musim hujan, persediaan air akan melimpah, bahkan terkadang akan terjadi banjir. Ketika musim kemarau, persediaan air akan terbatas. Buat penampung air hujan adalah upaya mengoptimalkan air hujan. Cukup simpan ember penampung di tempat yang terkena hujan dan bisa digunakan di waktu yang diperlukan. Ayo kita wudhu dari air hujan. Nawaitul hudu'a rabbil halasi asgori fardo lillahi ta'ala. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma ni minat tawabina waj'alni minal mutahhirina waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Semangat beribadah sesuai sunnah Rasul dengan menggunakan air secukupnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku PJ. Nama aku Sakti. Nama aku Paijut.
70% dari bumi ini adalah air, tetapi hanya 2,5% saja air bersih yang bisa digunakan untuk kebutuhan pokok sehari-hari seperti memasak, minum, dan lain-lain. Dengan membuat filtrasi, kita bisa menyaringkan air kotor sehingga air kotor menjadi bersih dan menghilangkan zat padat dari air melalui media berpori seperti kapas, arang, dan batu dan kapas lagi, sehingga air kotor pun menjadi jernih dan bisa digunakan. Kita punya air kotor, ayo kita coba. Udah reportnya ini, report ini. Bersih lagi. Sekarang air kotor kita menjadi bersih. Air kotor di rumah kita bisa kita filter dengan mudah dan siap digunakan. Teman-teman, penting untuk kita menjaga konservasi air. Karena itu adalah sunnah yang diajarkan Rasulullah. Seperti berwudu dengan 1 mud air. Betul Asma, setelah melakukan selebrasi ini aku akan berwudu dengan air secukupnya yang sudah disunahkan oleh Rasulullah. Kalau kamu? Aku akan membuat biopori di halaman rumah. Nah, kalau kalian akan membuat kebaikan apa setelah menonton video selebrasi kami? Ayo kita lakukan sama-sama agar air di bumi ini tetap aman dan sehat. Asma Dan aku Galin.